Ngapain kamu senyum-senyum? Iya, Kak Maya senang banget hari ini Kak Kenapa? Maya mau sekolah minggu. Oh iya, justru Kak Shirley juga seneng karena mau sekolah minggu. Yuk kita sekolah minggu bareng-bareng, Kak. Oke. Kak Shirley sudah mandi belum? Oh sudah. Wangi. Kak Maya juga sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah siap mau sekolah minggu. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Tuh. Ya. Nah, Kak Shirley punya mainan nih. Kan Kak Maya lagi senang hatinya. Iya. Ya. Ini tuh bisa berkibar Kak Maya Oh, kalau kena gitu ya? angin. Iya. Bagus banget. Nah, Kita- terus kita nyanyinya tuh yang seneng-seneng gitu Iya, loh. kita kan Iya. suka-cita karena sekolah minggu. Iya, kita nyanyi itu loh. Adalah sukacita. Tahu ya? Iya. Nah, Oke, ayo anak-anak kita lanjut. berdiri semua. Kita nyanyi sukacita. Sambil tersenyum. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di hatiku selalu aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Suka-suka adalah suka-suka, cita-cita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah suka-suka, cita-cita di hatiku. Di hatiku selalu aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. SUKA adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku selalu aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, Kak, kita mau berdoa dulu ya, Kak ya. Oke, mari kita berdoa. Anak-anak, sekarang kita siapkan hati kita. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kita semua di sini boleh berada dalam keadaan sehat. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ini hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, kami akan memulai ibadah hari ini. Tuhan sertai, Tuhan pimpin kami supaya kami boleh memperoleh berkat dari puji-pujian maupun firman yang akan kami lihat dan kami dengar melalui kakak-kakak kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak, lihat tuh Kak, ada suara ayam Kak. Iya. Terus itu lihat, wih awannya bagus sekali. Biru putih. Ciptaan Tuhan, betul Iya, nggak? betul. Iya. Tuhan kita itu hebat loh. Oh Bisa iya, nyiptain apa aja, Kak? semuanya ciptaan Tuhan. Gunung, Iya. sungai, semua ini Terus- ciptaan Tuhan. Nah, Kak Sherry punya lagunya itu. Lagu apa, Kak? Lagunya gini, Allahku besar. Tahu Tahu, nggak? tahu. Ayo kita Yuk, nyanyi kita sama-sama. nyanyi. Yuk Ya. anak-anak berdiri yuk.
baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Yeay, Allah kita hebat. Ya. Allah kita kuat, maha kuasa. Kak Shirley, Kak Ya? Shirley bisa mindahin gunung nggak? Hah? Mindah gunung? Iya. Loh, nggak bisa, wong Kak Seri mendaki gunung aja nggak bisa. Memangnya Iya kamu sih. bisa? Nggak bisa sih, Kak. Coba kita tanya anak-anak. Oh iya. Anak-anak bisa mindahin gunung nggak? Nggak bisa. Lah terus apa yang bisa? Siapa yang bisa? Tuhan. Oh. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung itu dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi ya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung itu dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Bapa, Tuhan tolong berkati kami, sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik firman-Mu. Tuhan berkati kakak yang nanti membawakan firman, sehingga bisa menjadi berkat bagi tubuh dan jasmani kami dan rohani kami. Ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo semuanya. Puji Tuhan sehat. Selama pandemi Kak Silvi banyak di rumah sih, sama masih bekerja juga. Puji Tuhan, luar biasa. Kegiatan selama pandemi ini kerja, habis itu lebih banyakkan di rumah juga sih. Puji Tuhan, kabar Kak Lydia baik. Kak Lydia selama pandemi ini kegiatannya lebih banyak di rumah sih, meskipun juga mengerjakan banyak pekerjaan. Baik, sehat dong, puji Tuhan. Selama pandemi ini ya, Kak Steven kerja, tapi selain kerja juga ngelesi. Apa ya? Pengen jadi. Dulu Kak Silvi pengen jadi guru. Kenapa mau jadi guru? Soalnya guru itu baik sekali, dia mencerdaskan anak-anak, dia mendidik anak-anak. Kak Frida pengen jadi tentara. Kenapa mau jadi tentara? Karena kalau jadi tentara bisa melindungi masyarakat banyak. Jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter? Karena saat kita jadi dokter, kita bisa menolong orang banyak yang sakit dan mereka juga bisa kita sembuhkan. Aku mau jadi raja. Wow, kenapa mau jadi raja? Ya raja kan banyak ya, raja itu punya banyak rakyat ya kan. Raja juga harus bijaksana karena raja harus memimpin rakyatnya untuk bisa membuat kerajaan yang indah, kerajaan yang damai. Seorang raja harus pandai dan bijaksana. Itu.
Sukacita banget ketemu adik-adik. Ada pesan untuk adik-adik sekolah minggu? Buat adik-adik tetap semangat ya untuk mengejar cita-cita karena Tuhan selalu menyertai adik-adik semua. Sukacita banget bisa bisa ketemu sama adik-adik, kita bisa bersenang-senang bareng, habis itu bercerita tentang firman Tuhan. Ada pesan untuk adik-adik sekolah minggu? Untuk adik-adik sekolah minggu yang saat ini masih di rumah, ingat ya, kita harus anak adik-adik di rumah harus taat sama orang tua. Jangan lupa sebagai tugas kalian harus belajar yang rajin, ya. Sukacita. Kenapa? Karena Kak Lydia bisa ketemu sama banyak anak-anak kecil dan juga Kak Lydia bisa mengajarkan tentang firman Tuhan kepada anak-anak. Ada pesan untuk adik-adik sekolah minggu? Untuk adik-adik sekolah minggu, tetap semangat ya, tetap semangat untuk pergi sekolah minggu, tetap semangat untuk sekolah meskipun di masa pandemi ini. Semangat! Oh jelas, sukacita dong. Kan bisa kumpul sama adik-adik semua, bisa sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan juga. Ada pesan-pesan untuk adik-adik sekolah minggu? Kalau dari Kak Steven sih ya, untuk adik sekolah minggu yang apapun cita-cita kalian, tetap lakukan itu dan sambil jangan lupa selalu menuruti orang tua, taat pada orang tua, dan terutama mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, gimana? Tadi adik-adik sudah lihat ya video tayangan dari kakak-kakak sekolah minggu tentang apa cita-cita mereka dulu. Kalau adik-adik, apa dong cita-citanya? Wah, hebat-hebat. Adik-adik terus semangat ya mencapai cita-citanya, terus doakan, Tuhan pasti tolong. Adik-adik, ingat gak tadi Kak Steven cita-citanya mau jadi apa ya waktu kecil ya? Coba lihat. Ya ini, Kak Steven mau jadi raja. Raja itu apa sih pekerjaannya? Ya, raja itu seperti presiden. Raja memimpin suatu bangsa. Raja menjadi orang yang mengatur suatu bangsa. Kalau di negara kita tidak dipimpin oleh raja. Negara kita, Indonesia, dipimpin oleh presiden. Ayo, siapa yang tahu nama Presiden Indonesia? Ya, betul, Bapak Joko Widodo. Nah, adik-adik, sekarang Kak Mega punya gambar nih. Coba kita lihat gambar ini ya. Wah, ramai sekali orang-orang ini berkumpul. Sedang apa ya kira-kira mereka? Siapa itu orang yang ada di tengah-tengah yang membawa tongkat? Wah, ada yang tahu kira-kira siapa orang itu yang ada di tengah? Wah, iya ada yang tahu. Betul, itu adalah Nabi Samuel. Lalu, orang-orang yang sedang berkumpul itu siapa? Iya, itu adalah bangsa Israel. Kira-kira mereka sedang apa ya? Ada yang tahu? Iya adik-adik, mereka sedang berkumpul. Mereka ternyata sedang berkumpul untuk menyaksikan pemilihan raja untuk pertama kalinya. Hah? Pertama kali? Raja pertama Israel? Iya, karena Israel berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Israel dipimpin langsung oleh Tuhan. Waktu itu Israel tidak dipimpin oleh raja, jadi langsung dipimpin oleh Tuhan. Hebat ya? Hebat dong. Tapi adik-adik, Israel mulai iri ketika melihat bangsa lain punya raja seperti Filistin, Amori, dan lain-lain. Mereka meminta kepada Tuhan adanya seorang raja. Wah, adik-adik, padahal kita tahu ya, Tuhan itu lebih hebat dari segala raja-raja di dunia. Tuhan sendiri yang pimpin bangsa Israel. Tapi Israel masih pingin punya raja. Tuhan sedih adik-adik. Tapi karena Tuhan menyayangi Israel, Tuhan mengabulkan permohonan mereka melalui Nabi Samuel. Nabi Samuel diminta Tuhan untuk mencari orang pilihan Tuhan untuk menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Kira-kira siapa ya? Samuel berkata,
Hai rakyat Israel, semuanya berkumpul kaum Israel. Kita berkumpul di Mispa. 12 suku di Israel dan seluruh kaum Israel berkumpul di Mispa adik-adik. Jadi gambar yang tadi itu adalah seluruh kaum Israel yang berkumpul di Mispa. Ada berapa suku? Ya, 12 suku. Lalu bagaimana ya cara Tuhan memilih? Tuhan memilih melalui undian. Ketika Tuhan memberitahukan kepada Samuel, lalu Samuel menyampaikan, "Hai rakyat Israel, yang terpilih untuk menjadi raja pertama bagi Israel dari suku apa ya? Depannya B, belakangnya N. Suku apa? Ya betul, suku Benyamin." Lalu Samuel memanggil suku Benyamin. "Suku Benyamin, maju!" Ya, lihat gambar ini adik-adik. Suku Benyamin maju ke depan. Banyak sekali. Dari 12 suku itu diambil satu, yaitu suku Benyamin. Semuanya maju. Kemudian diundi lagi. Dan Tuhan beritahukan kepada Samuel, dari seluruh suku Benyamin itu dipilihlah satu keluarga. Keluarga siapa ya? Samuel berkata sesuai dengan perintah Tuhan. "Keluarga Matri, maju!" Wah, lihat adik-adik. Keluarga Matri, kegirangan, semuanya maju. Wah, bersuka cita. Waduh, semakin sedikit orangnya ya, semakin deg-degan. Aduh, siapa ini yang jadi raja pertama bagi Israel? Kaum keluarga Matri maju dan mereka bersiap untuk dipilih. Salah satu dari mereka akan menjadi raja pertama Israel. Ketika Tuhan mulai berfirman kepada Samuel, Samuel memberitahukan kepada bangsa Israel, dari keluarga Matri yang dipilih adalah, adik-adik tahu nggak siapa yang menjadi raja pertama Israel? Wih, hebat, ada yang tahu. Iya, namanya adalah Saul. Samuel berkata, "Saul bin Kish, maju!" Wah, orang-orang mulai cari. Di mana Saul? Di mana Saul? Tapi kok nggak ada? Saulnya nggak ada. Mereka cari di setiap kerumunan orang-orang, tapi Saul tidak ada. Kemana ya? Samuel lalu bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, di manakah orang yang Engkau pilih itu?" Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa Saul bersembunyi di antara barang-barang. Orang-orang kemudian mencari dan menemukan Saul. Ini dia adik-adik. Wah, ternyata Saul orangnya gagah perkasa. Dia lebih besar dari orang-orang Israel pada umumnya ya. Dia Saul yang dipilih Tuhan menjadi raja pertama bagi Israel adik-adik. Ya adik-adik, Saul menjadi raja pertama Israel. Semua rakyat Israel bersorak, "Hidup raja, hidup raja." Adik-adik, Tuhan memilih Saul menjadi raja. Meskipun Saul bersembunyi karena dia merasa takut, karena dia tidak berani, tetapi Tuhan tetap memilih Saul. Kenapa? Karena Tuhan berkehendak. Karena Tuhan yang mempunyai rencana bagi Saul dan bangsa Israel. Sehingga meskipun Saul bersembunyi, dia tetap bisa ditemukan. Adik-adik, ketika kita punya cita-cita, ketika kita dipercaya untuk memimpin sesuatu, percayalah, jangan takut, adik-adik harus berani. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menolong dan memperlengkapi. Seperti Saul, meskipun dia takut, tetapi Tuhan memperlengkapi melalui Samuel dan orang-orang pengikutnya yang gagah perkasa. Setiap kita diberikan Tuhan kesempatan untuk kita boleh mengambil bagian dalam rencana Tuhan. Adik-adik tetap semangat ya mengejar cita-cita dan impiannya. Kalau adik-adik dipercaya menjadi ketua kelas, dipercaya memimpin doa misalnya, atau dipercaya memimpin pujian,
Jangan takut, adik-adik harus berani melakukannya. Karena kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, semangat! Nah, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kita berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih karena Tuhan menyertai dan menolong kami. Kiranya kami dapat terus menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat kepada kehendak Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani karena Tuhan yang menolong kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami, bahkan adik-adik di rumah yang mempunyai cita-cita. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang menolong supaya adik-adik dapat mencapai cita-citanya dan juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan berkati. Anak-anak, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Ayo kita minta tolong, anak-anak minta tolong ke Papa Mama untuk scan QR atau transfer ke rekening di layar. Ya, di GKI atas nama GKI Dharma Satelit. Ya. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa, kita serahkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang sudah berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah Papa dan Mama kami supaya mereka boleh mendapat berkat dari-Mu saja. Tuhan, terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat, boleh dipakai untuk keperluan gereja, untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu juga untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan bertemu di membuat aktivitas. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Saul diurapi menjadi raja. Kalau raja pasti pakai mahkota. Kita akan buat mahkota ya. Apa aja barang yang dibutuhkan? Ada lem, ada pensil, gunting, penggaris, kertas kilap berwarna kuning, dan karton manila. Kalau adik-adik punya kertas warna terserah. Kali ini kakak mau pakai berwarna
hijau dan ungu karena ini nanti hanya untuk hiasan ya, jadi kecil aja nggak apa-apa. Gimana caranya? Yuk, sekarang kita ambil kartonnya, kemudian kartonnya kita bikin di sini lebarnya 8 cm dan di sini lebarnya 5 cm. Oke, sekarang kakak akan membuatnya. Anak-anak kasih titik setiap 5 cm. Kenapa? Karena nanti untuk bagian atasnya yang seperti nanas itu bisa dibuat. Oke. Setelah 5 cm, setelah 8 cm yang di sini yang 5 cm ya. Kita juga hitung per 5 cm. Kalau sudah, anak-anak akan mendapat 2 yang besar, 1 yang kecil. Caranya gimana bikinnya kakak? Yang bagian kecil ini buat kepala, sedangkan yang besar ini nanti buat yang seperti nanas itu ya. Tadi kan sudah dikasih hitungan 5 cm ya, setiap 5 cm. Nggak apa-apa, kita bikin sekarang. Kita garis, kemudian menuju ke sini. Nah, kemudian garis lagi menuju 5 cm. Ini juga. Nah, jadi bikin segitiga terus dari ujung sampai ke ujung. Yang bagian 5 cm tadi nggak usah dibikin segitiga ya adik-adik. Nah, setelah itu jika sudah dibuat, adik-adik bisa potong ya. Kita potong ya. Setelah dipotong, yang bagian nanas ini juga dipotong ya. Nah, seperti gini. Nah, potongnya yang rapi. Untuk anak-anak yang masih kecil, minta tolong mama potongin supaya rapi ya. Nah, seperti begini. Ya, dan kakak sudah punya contohnya yang sudah jadi. Nah, setelah kartonnya sudah selesai, anak-anak bisa lem di karton kilap ini yang berwarna kuning, dilem bersama kartonnya. Ini ya. Nah, kalau sudah selesai, anak-anak tempel di sini. Nah, cari yang bagus ya, yang rapi ya. Nah, sudah ditempel di sini. Nah, setelah ditempel, anak-anak bisa gunting lagi di sini. Sudah jadi seperti ini. Nanti anak-anak ukur di sini. Kalau sudah, nanti bisa dijepret. Oke, sekarang kita hiasi dengan
sisa ini kertas kuning tadi, tapi kita balik. Juga kita akan hiasi dengan warna lain. Nah, warna lain. Aku kepengen ungu. Aku punya ungu. Oke, kita kasih yang gampang aja. Kita bikin lingkaran. Nah, kalau sudah jadi lingkaran ini anak-anak bisa tempel di mahkota. Mau pakai warna hijau? Oh iya, boleh. Warna hijaunya tapi nggak mau yang lingkaran. Aku maunya yang segi 4. Oke, nggak apa-apa. Nih, sama-sama kan? Nah, ini aku mau taruh di bagian bawahnya. Lah Kak, bagaimana yang warna putih sisa potongan ini? Kuning, kalau kuning sama kuning nggak kelihatan Kak. Kita balik supaya bisa berguna ya. Misalkan anak-anak mau bikin apa? Oh, aku mau bikin ya sekedar ini aja Kak, kayak gini Kak. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah jadi, sudah dilem, anak-anak ukur di kepala anak-anak, digabungkan di sini, lalu dijepret atau mau dilem lagi juga nggak apa-apa. Tada, akhirnya jadi mahkota seperti mahkotanya Saul. Oke anak-anak, selamat mencoba. Sampai ketemu minggu depan. Dadah, Tuhan memberkati. Kak Maya, Nggak kangen tak ke sekolah minggu sama guru-gurunya? kangen ketemu anak-anak juga, Kak. Ayo sekarang, kira-kira Kak Maya inget nggak ya nama guru-gurunya? Nama guru-guru siapa? Ya guru-guru di sekolah minggu. Coba. Ya, sekarang tebak-tebakan. Sebutkan nama guru sekolah minggu GKI Darmo Satelit yang namanya sama dengan di Alkitab. Ayo. Kak Andreas. Oh, pinter. Siapa lagi Tiga, ya? ayo, tiga orang. Siapa lagi ya? Kak Lydia. Iya, satu lagi. Sama Satu lagi. Kak Ngajar. Tabita. Wah, pinter Kak Tabita, Kak Lydia. Nah, sekarang tak tebaki lagi. Apa lagi, Kak? Kan sudah lama kita nggak menghafal ayat hafalan, Iya, ya kan? Kita Nah, sudah lama. kita juga harus tetap belajar Alkitab. Sebutkan nama raja bangsa Israel 3. Raja bangsa Israel. Ya, Waduh, apa ya? raja siapa? Oh, yang tadi barusan firmannya, Kak. Iya. Saul. Iya, terus satu lagi. Saul digantikan sama raja Daud ya. Daud. Terakhir. Terakhir Anaknya Daud ya. Iya. Siapa ya anaknya Daud? Salomo. Iya, pinter terus dulu. Wah, pinter. Anak-anak harus tetap belajar Alkitab ya. Kita mau nyanyi Aku Anak Raja. Kalau raja disambut, Kak. Oh iya, pakai bendera ya, Kak? Iya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dialah raja, raja, dialah Tuhan.
Sebelum kita menutup kebaktian pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong lindungi, supaya bisa berjalan dengan lancar. Kami tutup kebaktian pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Sampai jumpa